biasanya merayakan Paskah, merayakan Natal di gereja bersama-sama, saudara. Wah, mungkin ada drama-drama gitu saudara yang dibuat. Kalau di gereja Katolik, saudara, itu ada prosesi jalan salib begitu, saudara. Tapi saudara, bagi kita, saudara, seharusnya momen seperti ini bukan hanya menjadi peringatan, saudara. Tetapi menjadi apa, saudara? Menjadi satu motivasi untuk menumbuhkan manusia baru yang sudah taruhkan di dalam kita ketika kita menerima Tuhan Yesus, saudara. Saudara, minggu yang lalu, saudara, ketika Pak Gembala kita menyampaikan di Roma 6, coba kita review sebentar, saudara, yang saya tangkap kemarin di Roma 6, saudara. Ketika hari Jumat kemarin, saudara, ya. Roma 6 ayat yang ke-6 kemarin, ya. Saya baca dari ayat yang ketiga, saudara. Roma 6 ayat yang ketiga. Saudara boleh buka Alkitab saudara di rumah. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat yang keenam. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara, ini menjadi peringatan bagi kita semua yang sudah pernah dibaptis, saudara, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siang hari ini, saudara, karena yang kita live, saudara, shalom untuk semua teman-teman yang boleh bergabung, yang menonton, saudara, shalom. Saya mengucapkan semuanya selamat hari memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saya kembali ke sini, saudara. Jadi, waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, kita mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup kita. Kemudian kita mengalami pertumbuhan, akhirnya kita memberikan diri kita untuk dibaptiskan, saudara. Kalau dulu dengan pengertian kita bahwa kita sudah mati dan kita dibangkitkan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Mengalami hidup yang baru. Tenggelamkan, mengalami hidup yang baru. Tapi dengan ayat ini, saudara, ini menjadi satu kekuatan, saudara, bahwa ini yang akan membentuk iman kita, saudara. Ini yang disampaikan Paulus, saudara, ya. Dengan demikian, ayat yang keempat tadi, saudara, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi dimatikan manusia lama kita ketika kita dibaptis. Jadi saya senang, saudara, ketika waktu saya dibaptis, ya saya ikut dalam ini saja, kemudian dibaptis gitu ya. Tapi dengan pengertian yang sekarang ini, saudara, waktu kita dibaptis, pada hari ini aku membaptis engkau, aku menguburkan engkau, bahkan lebih tepatnya aku membunuh manusia lamamu dan aku membangkitkan manusia barumu bersama dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, berawal dari sini, saudara, berawal dari sini manusia baru yang ditempatkan oleh Tuhan Yesus itu bertumbuh di dalam kita, saudara. Siapa yang menumbuhkan, saudara? Dijamin oleh Roh Kudus. Dia yang akan mendandani kita. Amin.
Nah, saudara, selanjutnya saudara, di ayat-ayat yang selanjutnya, sampai di ayat yang ke-6, kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Oleh sebab itu saudara, kalau kita semua yang ada di wadah ini, di GBI Tembesi Center saudara, saya percaya semuanya sudah menerima Tuhan Yesus, mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidupnya, dan sudah dibaptis. Hampir semua rata-rata sudah dibaptis. Tapi saudara, pada kesempatan ini saudara, saya mau mengajak bagi saudara-saudara yang mendengarkan, mungkin saudara tidak pernah mendengarkan ini berita ini saudara. Tapi hari ini, pada kesempatan ini, saya mau menyampaikan, mari undang dia masuk ke dalam hidupmu saudara. Mari undang dia menggantikan manusia lamamu itu saudara. Ketika engkau dipimpin oleh Roh Kudus, maka berikan dirimu untuk dibaptis saudara. Sejenak saudara, saya mau mengajak saudara, kalau ada yang belum menerima Tuhan Yesus, saya mau mengajak saudara menerima Tuhan Yesus saat ini. Mari bersama-sama dengan jemaat Tuhan, saya mau mengajak kita berdoa bersama-sama. Kalau nanti ada teman-teman atau saudara atau keluarga yang menonton, yang belum mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saudara, ini saatnya. Saudara boleh mengikuti doa kami bersama-sama. Baik, ikuti doa kami seperti ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau kami melihat siaran ini. Oleh karena semuanya karena anugerah-Mu, sehingga kami diperkenalkan kepada keselamatan. Pagi hari ini, saat ini, aku datang kepadamu Tuhan Yesus. Aku minta ampun atas segala dosa-dosaku. Aku minta ampun atas segala pelanggaranku di dalam hidupku selama ini. Saat ini aku datang kepadamu, aku minta ampun. Ampunilah dosaku ini. Ampunilah dosaku ini, sebab aku percaya Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat yang sudah mati dan dibangkitkan, yang menebus dosa-dosa manusia. Saat ini aku minta ampun, ampuni dosaku. Dan saat ini aku mengundang Engkau masuk ke dalam hidupku, menjadi Tuhan dan Raja di dalam hidupku, berdaulat atas hidupku. Aku menyerahkan rohku di dalammu, aku menyerahkan rohku kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Saudara, dengan perkataan ini saudara, saudara diubahkan. Ketika engkau mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidupmu, kau menerima anugerah. Menjadi orang-orang yang diselamatkan, yang dipindah dari gelap kepada terang. Nah, selanjutnya saudara. Hari ini saudara menjadi momen yang sangat luar biasa saudara. Bahkan ini adalah hari di mana segala sesuatu dijungkir balikkan, saudara. Segala keadaan dijungkir balikkan, saudara. Segala yang dirancangkan oleh manusia, Tuhan sedang memiliki rancangannya, saudara. Kalau saudara perhatikan siaran di YouTube kita, saudara, ada pergeseran hari-hari ini. Ada pergeseran kepemimpinan dari kepemimpinan manusia kepada kepemimpinannya surga, saudara. Kepada kepemimpinan Allah, saudara. Jadi kita mesti bersiap, saudara. Kita mesti bersiap, hari ini kita mesti bersiap. Mungkin saudara berkata, di tahun ini adalah musim yang baru. Karena belum terjadi ini, saudara. Belum ada kejadian pada awalnya gitu ya. Tapi saudara, ketika kejadian datang, musim yang Anda harapkan berbeda dengan musim yang Tuhan berikan, saudara. Oleh sebab itu saudara, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mau menolak musim yang dari Tuhan? Tidak, saudara. Yang kita lakukan adalah menyelaraskan hidup kita. Menyepadankan cara berpikir kita untuk ikut dalam musimnya Tuhan, saudara. Kalau tidak, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, saudara. Menyelaraskan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, menyelaraskan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, saudara. Jadi
ini menjadi peringatan bagi kita hari-hari ini, saudara, bahwa tidak selamanya apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan, bahkan yang sekalipun kelihatan rohani, saudara, tidak selamanya apa yang seperti yang dikatakan Tuhan, saudara. Yang perlu kita pahami, saudara, ini adalah waktunya kita duduk diam, mendengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki hari-hari ini, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang paling populer ketika kebangkitan, ketika Paskah, saudara, adalah Yohanes 3 ayat 16. Coba kita baca sekilas, saudara. Ini ayat yang sangat populer ketika kita bicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16, saya baca dengan cepat, saudara. Haleluya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuannya apa, saudara? Ketika Tuhan datang menyerahkan dirinya, Bapa memberikan anaknya bagi kita, saudara, supaya kita memperoleh hidup yang kekal, saudara. Amin. Memperoleh hidup yang berbeda dengan hidup yang ditawarkan oleh dunia ini, saudara. Berbeda dengan hidup yang ditawarkan oleh kemegahan dunia ini, saudara. Hidup yang kekal. Tuhan tidak mau anak-anaknya tertinggal, saudara. Allah Bapa tidak mau anak-anaknya. Kalau saudara jadi seorang ayah, saudara, kalau saudara jadi orang tua, saudara, tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya berserak-serak, saudara. Nah, saudara, memahami pikiran Tuhan yang mesti kita pikirkan hari-hari ini, saudara. Memahami apa yang Tuhan rancangkan, saudara. Saudara, ada satu kejadian, saudara, ketika Tuhan Yesus sebelum disalibkan, saudara. Ketika dia bercakap-cakap dengan murid-muridnya, saudara, ini diperhatikan, menjadi perhatian di garis besar bahwa Tuhan Yesus bercakap-cakap langsung dengan murid-muridnya, saudara. Langsung, face to face. Nah, nggak pakai masker, saudara. Ngomong langsung Tuhan, bicara sama murid-muridnya tentang bagaimana dia harus masuk ke dalam masa dia disalibkan, masa penderitaan itu, saudara. Namun, saudara, ada satu hal yang kita pelajari siang hari ini, saudara. Matius 16 ayat yang ke-15, saudara, sampai 19. Ayat 15 begini, saudara. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Nah, ini setelah Tuhan Yesus ngobrol sama murid-muridnya, tanya, "Menurut kalian siapa aku? Menurut kalian aku ini siapa?" "Oh, engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Elia." Jawaban masing-masing. Tapi Tuhan berkata spesifik sama si Petrus, saudara. "Menurut kamu, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya. Nah, ini katanya apa, saudara? "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Saudara, lanjut dulu sampai ayat yang ke-19 ya. Ayat yang ke-18, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." 19, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Ayat ke-19 bicara tentang kuasa, saudara. Diberikan kepada Petrus. Tapi di ayat yang ke-16 tadi saya katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon, karena bukan dari manusia yang menyatakan ini kepadamu, tetapi dari Bapa."
Ada rahasia yang dikasih oleh Bapa kepada Petrus. Mungkin dia langsung nyeplos saja gitu. Karena apa? Tidak pernah terpikirkan. Karena pikiran yang lain semuanya berkata, engkau adalah ini, engkau adalah itu. Tapi Tuhan membuka satu rahasia itu, saudara. Apa yang terjadi? Simon mendapatkan pujian dari Tuhan. Bahkan dia ditetapkan tadi menjadi apa, saudara? Menjadi batu karang. Namun saudara, dalam beberapa saat saja kemudian, saudara, di ayat yang ke-22 sampai 23, saudara, dikatakan begini, saudara, ayat ke-22. Tetapi Petrus menarik Yesus. Nah, coba kita mulai dari ayat yang ke-20. Kita lanjutkan ayat yang tadi, saudara, ya. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ayat yang ke-21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Mulai disampaikan, ayat yang ke-22. Ketika itu disampaikan, saudara, apa yang Petrus katakan. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. 23. Berbalik dengan cepat. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Anyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ketika Tuhan memberikan hikmatnya kepada Petrus, menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, saudara, Tuhan berkata apa? Bapa yang menyatakan kepadamu. Tetapi saudara, ketika si Petrus muncul dari pikirannya, saudara, di awal tadi dikatakan, bukan manusia yang menyatakan kepadamu, tetapi sekarang Petrus menyatakan dari dirinya sendiri. Sekali-kali hal itu tidak akan. Tuhan bilang apa, saudara? Hai iblis, enyahlah. Saudara, ada satu pelajaran, saudara. Ketika tidak sepemikiran dengan apa yang dipikirkan Allah, saudara, maka itu akan keluar dari rencananya Allah, saudara. Maka itu akan keluar dari kehendaknya Allah. Karena apa, saudara? Kalau saudara di tempat ini tidak asing sekali, saudara, apa yang sering kita pelajari, saudara, hidup dipimpin oleh roh itu, saudara. Hidup dipimpin oleh roh. Jadi prinsipnya ketika kita mengikut Yesus, saudara, mesti kita pahami supaya kita tidak salah mengartikan Tuhan itu, saudara. Ketika Tuhan berbicara kepada satu tujuan tertentu, kita bisa selaras dengan apa yang Tuhan katakan, saudara. Ketika Tuhan menghendaki sesuatu terjadi, maka kita selaras dengan apa yang Tuhan inginkan, saudara. Saudara masih ingat minggu yang lalu Pak Gembala kita sampaikan begini, saudara. Ketika ada orang yang mengutuki si Daud, saudara, ada panglimanya bilang, berikanlah perintah biar kubunuh dia, gitu. Tapi si Daud bilang apa, saudara? Kalau Tuhan nyuruh dia ngutukin aku, mau apa, gitu. Saudara, artinya begini, saudara. Apa yang sedang kita kerjakan hari-hari ini, saudara, menghadapi keadaan yang seperti ini, menghadapi situasi yang tidak menentu. Wah, kalau orang di dunia saja, kalau nampak musuhnya tuh biar ku telan aja lah, gitu loh. Perang ini nggak ada musuhnya, dibilang gitu. Makanya saudara semuanya menebak-nebak, saudara. Dengan cara apa, saudara? Dengan pengetahuan, dengan pikiran, saudara. Tapi ini waktunya kita duduk diam, mencari wajah Tuhan, apa yang Tuhan sedang kerjakan atas
muka bumi ini, saudara. Apa yang Tuhan sedang kerjakan atas bangsa kita, apa yang Tuhan sedang kerjakan atas kota kita, apa yang Tuhan sedang kerjakan atas gereja-gereja Tuhan, saudara. Tuhan sedang menginterupsi, saudara. Tuhan sedang mengintervensi apa yang sedang dirancang-rancangkan oleh manusia, saudara. Tuhan sedang membersihkan jemaatnya untuk masuk ke dalam kehendaknya itu, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu ibadah mungkin, selama ini, saudara, jika berada di satu kumpulan yang besar, beribadah dengan sukacita, dengan kemeriahan, dengan hadirat Tuhan gitu. Saudara, sekarang ini, saudara, semua harus ada di rumah-rumah. Kalau boleh saya bilang, saudara, Tuhan sedang membawa kita untuk berjumpa dengan Tuhan, satu keluarga, masing-masing keluarga bertanggung jawab dengan Tuhan. Bahkan saya mau spesifik bilang, saudara, masing-masing kepala keluarga, engkau sedang ditarik oleh Tuhan bertanggung jawab kepada Tuhan atas keluargamu, saudara. Karena apa, saudara? Mungkin selama ini terlena, udah datang ke gereja, tidak ada bedanya dengan hari-hari biasa, saudara. Karena apa? Orang datang ke gereja, anaknya sudah pergi ke sekolah minggu, anak yang besar sudah ke youth-nya, anak dia sendiri sudah ada di situ, yang satu melayani, terpencar-pencar, tercerai-berai, saudara. Memang kelihatannya mungkin, itu untuk melayani Tuhan. Tapi apakah dengan demikian rumah tanggamu benar-benar mengalami mesbah dengan Tuhan, saudara? Saudara, Yohanes 6 ayat yang ke-63 ini tidak asing bagi kita. Ayat ini tidak asing bagi jemaat GBI Tembesi Center. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Daging sama sekali tidak berguna, saudara. Apa yang kau rancangkan dari pikiranmu sama sekali tidak berguna. Karena apa? Semuanya harus dirancangkan dan keluar dari roh Allah, saudara. Amin, saudara. Roma 8 ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, saudara. Apa yang sedang kau ingin usahakan dari dalam dirimu? Apa yang sedang kau ingin usahakan? Aku ingin mencapai sesuatu, bahkan yang kelihatannya rohani, saya mau bilang, saudara, mencapai satu kemegahan, mungkin ibadah yang besar, saudara. Tapi kalau itu lahir dari daging, saudara, itu perseteruan dengan Allah. Amin, saudara. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara, di mana kita sedang membangun? Di mana kita sedang membangun hari-hari ini? Apa engkau sedang membuat pondasimu sendiri? Pondasinya sudah dibangun ketika Yesus sudah turun ke bumi ini, saudara. Kemudian dia dianiaya, kemudian dia mati, dan dia disalibkan sampai mati, saudara. Dan dia dibangkitkan. Pondasinya sudah dibangun oleh Tuhan Yesus. Kemudian dibangun di atasnya oleh para rasul, saudara. Dan selanjutnya ketika kita mendengarkan kebenaran, kita membangun di atasnya, saudara. Tidak bisa lagi kita bangun dari nol, saudara. Karena apa? Dasar yang benar adalah ketika dasar itu dibangun oleh Kristus sendiri. Setelah tadi di awal saya bilang apa, saudara? Masuk ke alam yang baru, yaitu apa? Dunia roh itu, saudara. Karena apa? Dia adalah roh, Allah adalah roh. Seberapa banyak, saudara, gereja yang mula-mula membangun, dengan ibadah, dengan persekutuan, dengan doa-doa, diam di dalam roh. Tapi ketika sudah berjalan dalam pelayanan yang ini, akhirnya menjadi sibuk dan melupakan Tuhan dalam roh. Hanya sekedar dari pikiran kita, saudara.
Saudara yang dikasih Tuhan, di Matius 16 tadi kita lanjutkan, saudara, ayat yang ke-24, saudara. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ini kemarin saudara kita dengarkan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, saudara. Dia menyerahkan nyawanya. Ketika dia di akhirnya dibilang apa, saudara? Bapa, aku menyerahkan nyawaku. Dia mati, saudara. Kemudian turun ke jurang maut, saudara. Membebaskan para tawanan. Dan dia memperoleh nyawanya kembali ketika Bapa membangkitkan anaknya itu, saudara. Ketika dia naik, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, seberapa banyak sekarang, saudara, yang rela menyerahkan nyawanya untuk Tuhan? Yang rela menyerahkan manusia lamanya itu untuk mati kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Rela mematikan semua yang ada dalam hidupnya itu supaya hidupnya Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kita, saudara. Pikul salib, sangkal diri. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, saudara. Dia yang ngomong sendiri, barang siapa mau mengikut aku, dia harus pikul salib dan menyangkal dirinya setiap hari. Mati bersama dengan kematian Tuhan Yesus. Manusia lama kita disalibkan bersama dengan salibnya Tuhan Yesus itu, saudara. Jangan bangkitkan kembali manusia lama itu, saudara. Wah, dengan berbagai alasan, saudara. Kebangkitan di dalam Kristus adalah ketika kita mau bangkit bersama dengan kebangkitannya. Sesimpel itu, saudara. Jadi tidak usah diberung, wah bangkit, wah kita memiliki semangat yang baru, kemudian ini memiliki program yang baru, yang rohani, yang lebih rohani. Tidak sembulet itu, saudara. Tidak seruat itu, saudara. Ketika kamu mau bangkit, mengalami kebangkitan Tuhan itu, adalah ketika engkau apa, saudara? Mau bangkit bersama dengan Dia, saudara. Manusia yang lama telah mati. Seperti halnya tubuhnya Tuhan Yesus, saudara. Dia 100% manusia yang mati dan benar-benar mati, kemudian dia bangkit dengan manusia yang baru, saudara. Demikianlah hidup kita itu, saudara. Mati, benar-benar mati manusia lama kita, saudara. Manusia lama kita, keegoisan kita, keangkuhan kita, kehebatan kita, apapun yang kita miliki, itu harus mati, saudara. Supaya dia itu bangkit, saudara, dalam hidup kita. Ini arti kebangkitan yang sesimpel ini yang kadang terlupakan, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Paulus memiliki satu semboyan yang sangat luar biasa dalam hidupnya, saudara. Filipi 3 ayat yang 10. Saya yakin ini ayat-ayat yang sering kali kita dengarkan, saudara. Filipi 3 ayat 10 dan 11, saudara. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa Dia dalam kematiannya. Ini yang menjadi kesukaannya Paulus, saudara. Ayat yang ke-11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara,
kita menjadi orang yang menggenapi hari-hari ini. Ini adalah akhir, kalau ini sudah mulai banyak orang yang ketika masalah datang, ketika problema datang, apalagi global seperti ini, semua akan berkata, Tuhan sudah sangat dekat. Selama ini kemana? Memang Tuhan sudah sangat dekat. Jadi saudara, Tuhan sudah sangat dekat, tidak usah lagi. Memang benar Tuhan sudah sangat dekat gitu loh. Jadi sesimpel itu juga gitu loh. Seringkali kan kita membuat sesuatu itu yang wah kelihatannya wah gitu, tapi sebenarnya itu bulat nggak karu-karuan gitu loh. Sepertinya wah ingin membangkitkan sesuatu yang wah dianggap dengan bahasa yang wah dan lain sebagainya. Nah, bikin simpel saja hidupmu dengan Tuhan. Saudara, tadi di awal saya ada katakan saudara, Tuhan sedang berperkara kepada setiap kepala keluarga. Tuhan sedang berperkara kepada setiap umatnya secara langsung saudara. Kalau dulu saudara mungkin ketika saudara datang ke gereja gitu saudara, wah dengan banyaknya orang yang memiliki kehausan gitu saudara, ketika engkau mengalami mujizat katakan, mengalami kesembuhan atau masalahmu selesai gitu ketika menghadiri ibadah-ibadah saudara. Mungkin kau bisa berkata, oleh karena doa Pak Pendeta ini, oleh karena hadirat Tuhan yang kuat di sana. Tapi saudara, hari-hari ini kita akan melihat, kalau engkau benar-benar datang, keluargamu datang sama Tuhan setiap hari, kita akan melihat Tuhan sedang berperkara dan membangkitkan engkau. Dan engkau akan berkata dalam hatimu, oleh karena Tuhanlah yang menyembuhkan aku. Kenapa? Tidak ada yang tumpangin tangan kamu di rumah. Tidak ada yang numpangin tangan jemaat-jemaat di rumah. Siapa yang mau tumpangin tangan? Bahkan kalau minggu yang lalu Pak Gembala kita bilang, jangankan mau numpangin tangan gitu, salaman aja gak berani datang saudara. Atau saudara, Tuhan sedang membuat jemaat Tuhan tampil. Coba kita buka di Ayub saudara. Ayub 38 saudara. Ayub 38 ayat yang ke-3. Oke. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Coba yang keempat Kak. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Balik ke ayat yang ketiga tadi. Saudara, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Saudara, ini kisahnya ketika Ayub, saudara. Dalam perjalanannya dia mengalami naik turunnya hidup mengenal Tuhan, saudara. Waktu dia datang mengalami, dia kata orang begini, kata orang begitu, saudara. Tapi dari ayat yang ini, saudara, Ayub menyadari, saudara, ketika Tuhan tantang, saudara. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Artinya apa saudara? Bersiaplah sebagai orang dewasa supaya aku bisa ngomong sama kamu, bukan kamu merengek-rengek sama aku. Demikian saudara.
Tuhan sedang menantikan jemaatnya, Tuhan sedang menarik jemaatnya supaya bisa ngobrol dengan dia setiap hari, saudara. Ngobrol dengan dia. Kalau keadaan yang sekarang ini, saudara, mungkin keadaan yang sekarang ini membuat orang apa Tuhan? Akhirnya semua orang harus cari Tuhan, saudara. Akhirnya apa? Tuhan sedang memaksa jemaat-jemaat ngomong sama Tuhan. Tapi saudara, saya mau katakan, bukan asal ngomong dengan Tuhan, saudara. Tapi katakan begini, Tuhan berkata, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Artinya duduklah diam, aku ngomong dengan kamu sebagai orang dewasa. Kita sedang diinterview sama Tuhan, saudara. Dan tahukah saudara, Tuhan sedang menantikan jawaban-jawaban yang selaras dengan apa yang dia tanyakan, saudara. Di Ayub 40 ayat yang ke-7, sama, saudara. 40 ayat yang ke-7, Kak. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau dan engkau akan memberitahu aku. Sama ayatnya, saudara. Waktu Daud mengalami kesesakan, saudara, Tuhan juga begitu, saudara. Tampillah sebagai laki-laki. Artinya apa, saudara? Kalau anak-anak, Tuhan tidak akan bilang. Maksudnya, laki-laki yang dimaksud di sini adalah men. Men artinya pria dewasa, saudara. Maksudnya apa, saudara? Pria yang cukup bijak untuk diajak ngomong. Kenapa demikian, saudara? Karena Tuhan sedang mau menaikkan semua level jemaatnya di muka bumi ini, saudara. Makanya ini adalah waktu-waktu pemurnian itu, saudara. Amin, saudara. Nah, waktunya cepat juga ya. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam keadaan yang demikian, saudara. Dalam keadaan hari-hari ini, saudara. Bagaimana banyak orang kebingungan, banyak orang takut. Tapi pesannya, saudara, ketika kita memperingati hari kebangkitan Tuhan ini, saudara, bukan hanya Tuhan yang bangkit, saudara, tapi Dia mau kita bangkit, tampil sebagai laki-laki. Dengan apa, saudara? Dengan pimpinan roh itu, manusia yang baru itu yang Tuhan mau tarik untuk naik, saudara. Jadi kalau selama ini saudara tidak pernah diajarkan bagaimana, ketika engkau mengikut Tuhan, engkau hidupmu akan dipenuhi dengan sukacita, dengan kelimpahan, dengan kesehatan, dengan mujizat-mujizat, saudara. Itu sudah pasti, saudara. Tapi kita mesti naik level, saudara. Naikkan level kita. Stop. Kalau selama ini saya mau berkata kepada mungkin hamba-hamba Tuhan senior semuanya, karena saya masih junior. Tapi saudara, saya mau berkata, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, jangan merebut apa yang menjadi punya Tuhan. Tuhan sedang mau memanggil anak-anaknya. Jangan jadikan mereka jadi anakmu yang tidak diberikan kepada Bapa, saudara. Biarkan didiklah anak-anakmu bertumbuh dengan benar. Mari kita didik anak-anak kita bertumbuh dengan benar. Bertumbuh dengan pertumbuhan, dengan pengenalan akan Allah yang seutuhnya. Bukan Allah yang sepenggal-sepenggal, saudara. Kalau kita cuma memberikan pengertian kepada jemaat, pada anak-anak kita, anak-anak rohani kita hanya sebatas, mengikut Tuhan itu diberkati, mengikut Tuhan itu mengalami mujizat ini. Kita harus kenalkan Tuhan yang sesungguhnya. Supaya tidak seperti Petrus tadi, saudara. Apa yang dia lakukan oleh Petrus, padahal dia setiap hari bersama dengan Tuhan, saudara. Muncul pikiran yang lain yang lahir dari dagingnya, saudara. Karena apa? Dia tidak mengerti siapa Tuhan itu, saudara. Dia tidak mengenali siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan sedang datang dalam hidupnya. Tuhan sedang datang atas muka bumi pada saat itu, saudara. Jadi ketika masa-masa ini datang, ketika keadaan yang tidak baik datang, kita mengerti apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, saudara.
Bukan malah kita menolak dia, saudara. Bukan kita malah, ini harus disingkirkan. Kalau Tuhan ada di sini bilang, nyala engkau iblis. Saudara, bagaimana saudara? Karena apa? Muncul dari pikiran kita. Mari kita semua merendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang sama Tuhan, mendengarkan Tuhan. Dan mulai menyelaraskan pikiran kita dengan Tuhan. Nah, 1 Korintus 15, saudara. Masih ada 10 menit lagi. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat 35. Kalau saudara di pasal 15 ini, saudara, ini tentang bagaimana kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, kebangkitan tubuh. Saudara nanti boleh minta Roh Kudus mengajari saudara baca ini, saudara. Nah, saya baca beberapa ayatnya, saudara. Ayat yang ke-35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ini bagi orang yang tidak kenal Tuhan biasanya tanya seperti ini. Tapi tidak bisa dipungkiri, saudara, orang yang kenal Tuhan pun bahkan tidak pernah memikirkan ini. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana kalau orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? 36, hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup, kalau ia tidak mati dahulu. Oke, saya lompat ke ayat yang ke-40. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Jadi kalau kita bicara tentang kebangkitan, saudara, poin-poinnya ada di sini, saudara. 42. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Oke, ayat 43. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Saudara, ini menegaskan, saudara, ketika kita berpindah dari gelap kepada terang, saudara, kita sedang mengenakan yang tidak binasa, mengenakan yang binasa, melepaskan yang binasa dan mengenakan yang tidak binasa, saudara. Tuhan menghendaki kita dari gelap dibawa kepada terang, saudara. Dari yang lemah, dari yang tadi dikatakan, dari yang lemah, yang hina, dibangkitkan dalam kemuliaan, dalam kekuatan, saudara. Jadi saudara, yang lemah ini, pikiran kita, manusia lama kita ini mesti turun, mati, saudara. Supaya apa? Yang rohaniah itu bangkit, saudara. Keinginan kita mesti mati, keinginan manusia harus dipretelin, saudara. Supaya apa? Keinginannya Allah itu yang kuat dalam diri kita. Bahkan saudara, ketika penderitaan Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa, saudara. Dagingnya diremukkan, saudara. Dia sedang menabur hidupnya, memberikan nyawanya, saudara. Jadi kalau dengan hal ini, saudara, saya mau berkata bahwa mengikut Tuhan jangan pernah alergi dengan penderitaan, saudara. Tapi tidak melulu dengan penderitaan, saudara. Tuhan tidak akan membiarkan kita kok, gitu loh. Mengikut Tuhan itu adalah mengalami pertumbuhan-pertumbuhan dengan apa? Dengan cambukan, dengan hinaan, dengan ini, saudara. Bahkan di ayat yang lain Tuhan katakan apa? Kalau kamu dianiaya,
Aku sudah lebih dulu dianiaya. Kita lanjutkan saudara. Ayat yang ke-50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Mari kita mengenakan yang tidak binasa, saudara. Darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Tidak ada lagi ketakutan, saudara. Wah, sekarang kalau orang mengalami banyak orang yang mati karena ketakutan, saudara, karena kekhawatiran. Kalau Tuhan berkata jangan takut, maka jangan takut, saudara. Kalau Tuhan berkata jangan khawatir, maka jangan khawatir, jangan kurang-kurangi, saudara. Itu yang Tuhan katakan. Apapun, saudara, ketika kita menyerahkan hidup kita yang dikatakan tadi, ketika kita mengenakan yang tidak dapat binasa itu, maka mau dikalahkan, saudara. Ketakutan dikalahkan. Sekarang saya mau berkata, saudara, kalau saudara mau flashback ke belakang masalah hidup saudara, mengalami hidup saudara, pengalaman hidup saudara, apa yang tidak dilewati, saudara? Ketika kita sudah lewat, kita berkata, oh sudah lewat ternyata. Kok bisa ya lewat ya? Kalau kita tidak menyadari, sekecil apapun yang kita alami adalah proses di mana Tuhan mengajar kita, saudara. Proses di mana Tuhan membuat kita bertumbuh, saudara. Amin. Jadi saudara, mari di hari ini, saudara, bangkitkan kembali hidup manusia barumu itu, saudara. Izinkan dia memimpin dan memberi pertumbuhan dalam hidupmu. Bukan hasil usahamu. Jadi kalaupun berusaha, kalaupun pingin bertumbuh tapi dengan usahamu, itu tidak betul juga, saudara. Izinkan dia lewati, jalani saja setiap prosesnya, nikmati setiap prosesnya, dan katakan engkau Tuhan yang memimpin aku, engkau Tuhan yang mengendalikan hidupku. Amin, saudara. Ayat terakhir Yohanes 5 ayat yang ke-39 dan 40, saudara. Ini ayat yang terakhir, saudara. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Amin, saudara. Jadi, sehebat apapun pengertian saudara tentang teologi, tentang firman Tuhan, kalau kamu tidak mau datang sama Tuhan, engkau tidak mendapatkan hidup itu. Orang yang mendapatkan hidup adalah orang yang mau menyerahkan nyawanya. Dan dia akan memperoleh nyawanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian firman Tuhan. Siang hari ini, saudara, selanjutnya saya serahkan ke Pak Gembala. Baik. Saudara, boleh sebelum kita serahkan kepada Pak Gembala untuk ditutup, saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan boleh mengajari kita. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Roh Kudus, Engkau baik. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik. Terima kasih. Kasih-Mu yang begitu besar itu yang membuat kami boleh terhubung dengan Bapa Surgawi. Kasih-Mu itu meruntuhkan tembok perseteruan antara manusia dengan Allah. Sehingga manusia boleh berjumpa dengan Allah. Dan rancangan Allah yang semula, setiap kami menjadi serupa dan segambar dengan Allah itu terjadi. Terima kasih untuk siang hari ini. Mari setiap jemaat-Mu dimanapun mereka bersama-sama siang hari ini. Anugerah-Mu boleh membuat mereka terus bertumbuh. Kami minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kami.
Engkau yang dari atas, yang tahu apa yang diinginkan oleh Bapa. Engkau yang tahu bagaimana caranya mendandani kami, mengajari kami. Kami mengizinkan Engkau berdaulat atas kami, atas keluarga kami, supaya kami boleh terus berdiri dalam rancangan Allah, berdiri dalam kehendaknya Allah, berjalan dalam kemauannya Allah. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin.